Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi terang Islam dimanapun berada, kali ini kita akan mengisahkan kisah tertahannya matahari bagi Nabi Allah Yusha alaihi salam. Para panglima berusaha mengumpulkan bala tentara sebanyak yang mereka mampu untuk menghadapi musuh. Mereka mengira bahwa penyebab kemenangan di medan perang adalah kuantitas. Lain halnya dengan Nabi Allah Yusha alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala membuka tanah suci lewat tangannya untuk Bani Israel setelah Musa. Nabi Yusha tidak mementingkan jumlah yang banyak dalam menghadapi musuh. Dia lebih memperhatikan kualitas pasukan perangnya. Oleh karena itu, dia menyortir bala tentaranya dari prajurit-prajurit yang hati mereka terikat dengan urusan dunia yang telah memenjarakan hati mereka. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa Nabi Yusha berperang dengan bala tentara untuk melawan penduduk sebuah kota. Dia khawatir malam tiba sebelum kemenangan diraih di tangannya. Dia pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menahan matahari. Maka dia menahannya sampai kemenangan terwujud. Itulah salah satu tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menunjukkan tanda-tandanya yang lain melalui tangannya manakala terungkap orang-orang yang menggelapkan harta rampasan perang dan Allah Subhanahu wa taala memurkai mereka. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami insyaallah. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam Sahih keduanya dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, salah seorang nabi berperang. Dia berkata kepada kaumnya, janganlah mengikutiku orang yang menikahi wanita sementara dia hendak membangun rumah tangga dengannya dan dia belum membangunnya dengannya. Dan juga tidak boleh mengikuti seorang yang membangun rumah tapi belum melengkapi atapnya. Kemudian tidak juga orang yang telah membeli kambing atau unta betina yang bunting sementara dia menunggu kelahirannya. Lalu Nabi itu berperang. Dia mendekati sebuah desa pada waktu sholat asar atau dekat waktu asar. Maka dia berkata kepada matahari, sesungguhnya kamu diperintahkan dan aku pun diperintahkan. Ya Allah, tahanlah matahari untuk kami. Matahari tertahan dan mereka meraih kemenangan. Lalu Nabi Yusha mengumpulkan harta rampasan perang. Maka datanglah api untuk melahapnya, tetapi ia tidak bisa memakannya. Nabi itu berkata, ada di antara kalian yang menggelapkan harta rampasan perang. Hendaknya dari masing-masing kabilah ada satu orang yang membaiatku. Maka tangan seorang laki-laki menempel dengan tangannya dan dia berkata, kamu menggelapkan harta rampasan perang. Hendaknya kabilahmu membaiatku. Maka ada 2 orang atau 3 orang yang tangannya menempel dengan tangan Nabi Yusha. Dia berkata, kalian menggelapkan rampasan perang. Maka mereka datang menyerahkan emas sebesar kepala sapi. Mereka kemudian meletakkan emas itu, lalu datanglah api dan memakannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghalalkan harta rampasan perang bagi kita. Lanjut Nabi SAW. Allah mengetahui kelemahan dan ketidakmampuan kita, maka Allah Subhanahu wa taala menghalalkannya untuk kita. Penjelasan dari hadis ini adalah bahwa Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa salah seorang nabi Allah berperang untuk membuka sebuah desa. Nabi ini adalah Yusha bin Nun, salah seorang nabi Bani Israel. Dia ini telah menyertai Nabi Musa dalam hidupnya. Dia menemani Nabi Musa dalam perjalanannya kepada Khidir sebagaimana telah dijelaskan dalam video sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala memberinya wahyu setelah Nabi Musa wafat dan Nabi Musa mengangkatnya sebagai penerusnya di Bani Israel. Dia adalah pemimpin yang berkat jasanya tanah suci bisa direbut kembali.
Nabi Yusha pada saat persiapannya menuju kota yang hendak ditaklukkan, dia berusaha supaya pasukannya menjadi pasukan yang kuat dan tangguh. Oleh karenanya, dia menyortir prajurit-prajurit yang bisa menjadi biang kekalahan, karena hati mereka lebih disibukkan oleh perkara dunia yang membelenggu hati dan pikiran mereka. Prinsip yang dipegang oleh Nabi Yusha ini menunjukkan bahwa dia adalah panglima yang unggul, pemilik taktik jitu dalam memimpin dan menyiapkan bala tentara sehingga kemenangan bisa diwujudkan. Prajurit tidak menang dengan jumlah besarnya, akan tetapi dengan kualitas. Ini jauh lebih penting daripada kuantitas. Demikianlah kisah tertahannya matahari bagi Nabi Allah Yusha alaihi salam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.